Halo, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam Visi Negarawan bersama saya Indra Maulana. Pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. BRI untuk terus mensupport UMKM, maka kemudian dengan waktu itu disupport oleh berbagai pihak, termasuk terutama Pak Menteri dan Pak Wamen, kita sudah membentuk holding ultramikro di tahun 2021. Hasilnya apa? 36 juta nasabah ultramikro bisa kita integrasikan datanya, bisa kita integrasikan fasilitas-fasilitasnya dari mulai saving maupun kredit. Dan itu bagi BRI adalah penting karena BRI akan mengokohkan dirinya untuk terus tumbuh, go smaller, pergi yang kecil-kecil. Dan pembentukan holding ultramikro bagi BRI adalah bagian daripada strategi untuk securing sumber pertumbuhan baru, ya, mengamankan pertumbuhan baru, memastikan sumber pertumbuhan. Yang kedua adalah nggak usah khawatir, untuk tumbuh butuh modal. Modal BRI sekarang sangat kuat. Bank sebesar ini dengan capital adequacy ratio 27%. Artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi modal 2% saja untuk tumbuh setiap tahun, sampai 5 tahun ke depan modal kita masih sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan. Pekan ini Visi Negarawan menghadirkan episode khusus untuk membahas peluang dan tantangan tulang punggung perekonomian Indonesia, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. BRI dan UMKM dalam visi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah tema diskusi kita malam ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan CEO BRI Group, Pak Sunarso. Selamat malam, Pak Sunarso. Selamat malam, Mas Indra. Baik, Pak Sunarso, kalau kita bicara soal UMKM dari data 2023, Pak Sunarso, ya, kita tahu bahwa ada 66 juta UMKM dan ini berkontribusi pada 61% pendapatan domestik bruto atau PDB. Bahkan juga ada 117 juta pekerja yang terserap dari soal UMKM ini, yang artinya sekitar 97% dari total tenaga kerja kita di Indonesia ini. Dan ada peran BRI di sini, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa penyaluran dan upaya pemberdayaan UMKM lewat BRI ini, Pak Sunarso. Baik, terima kasih Mas Indra. Saya sungguh terhormat diundang ke acara ini dan saya tertarik, ya, untuk ikut nimbrung dan sharing karena apa, temanya adalah BRI dan UMKM. Itu pasti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada dalam strategi ketahanan pangan, ya, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan menurut saya. Kenapa? Karena saya mencoba mempelajari dan mengakses cita-cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045, di mana dikodifikasi angka-angka yang ingin dicapai adalah bahwa GNI Gross National Income per kapita ingin 30.000 US dollar. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan sekarang baru 4.870 itu per 2023. Kemudian juga ingin menurunkan tingkat kemiskinan sampai level 0,5 sampai 0,8%. Kalau kita lihat bahwa existing masih 9,03%. Kemudian juga ada keinginan yang mulia gitu untuk meningkatkan Human Development Index di level 0,73. Sekarang kan sekitar 0,54, yaitu per tahun 2022. Dan kemudian yang terakhir adalah indeks koefisien Gini, ya. Artinya itu tingkat pemerataan pendapatan, ya. Bahwa sekarang masih di level 0,38 dan ingin diturunkan menjadi 0,29 sampai 0,32. Baik, mungkin saya akan fokus terhadap kajian yang telah kami lakukan di BRI karena ini dekat sekali, BRI dan UMKM,
kemudian ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, artinya partisipasi masyarakat yang harus lebih dilibatkan. Maka kemudian kita bikin kajian, ternyata kajiannya begini, hasil kajiannya, ini kajian BRI ya. Untuk bisa keluar dari middle income trap, maka kita harus mampu tumbuh minimal 6% per tahun. Ya. Dan untuk bisa tumbuh di atas 6% per tahun, itu faktor apa yang paling dominan yang kita harus invest? Ternyata kita uji secara statistik sangat signifikan jika kita berhasil invest di human capital, investasi di sumber daya manusia, terutama supaya sumber daya manusianya mampu mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan dan teknologi yang akan digunakan untuk bekerja lebih produktif. Itu. Dan kemudian kita lanjutkan lagi kajian kita. Kalau begitu, yang bisa secara signifikan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas human capital, terutama meningkatkan produktivitasnya, itu faktor apa yang dominan? Hasilnya adalah ketemu faktor yang signifikan dominan adalah pangan, nutrisi, ya, pangan. Maka kemudian ujung dari kajian ini adalah kita akan berbicara tentang ketahanan pangan, pentingnya ketahanan pangan, dan kemudian bagaimana mencapainya, dan bagaimana cara supaya ketahanan pangan, dalam rangka ketahanan pangan ini, aktivitas-aktivitas ekonomi kita menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tidak sekedar tumbuh, tetapi juga memeratakan. Itulah yang kita sebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan semaksimal mungkin partisipasi masyarakat. Maka kemudian ada pilar-pilar yang harus kita jaga di situ, harus kita jadikan perhatian. Pertama, pembangunan manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sustainability, ya. Dan kemudian ada juga pemerataan pembangunan yang tadi saya sebut, itu meningkatkan inklusivitas. Karena ternyata kita juga punya survei negara-negara yang hanya tumbuh tetapi tidak inklusif, ternyata berakibat tidak signifikan terhadap peningkatan kebahagiaan. Tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Padahal tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didrive dengan partisipasi tenaga kerja yang maksimal, itulah yang sebenarnya memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin. Maka kemudian kita juga punya ukuran-ukuran yang kita sebut indeks inklusivitas dengan indeks kebahagiaan. Dan ternyata makin inklusif sebuah perekonomian, maka makin tinggi indeks kebahagiaan masyarakatnya. Itu yang paling penting. Maka kemudian disinilah pentingnya pemerataan pembangunan, dan kemudian yang pilar terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah atau governance gitu. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengkaitkan itu. Kenapa BRI? Kenapa UMKM? Karena memang BRI 81% portofolio kredit BRI disalurkan kepada UMKM. Artinya UMKM yang ternyata terbukti menjadi penyerap mayoritas tenaga kerja itu disupport oleh BRI melalui kredit antara lain. 81% kredit BRI disalurkan kepada UMKM. Maka sebenarnya tidak hanya menumbuhkan, ini sudah menyangkut pemerataan. Terus kenapa pangan? Karena ternyata pelaku untuk menuju ke ketahanan pangan itu mayoritas juga petani yang dalam skala usaha itu masuk skala UMKM, bahkan mikro. Itu yang paling penting. Dan kemudian itu juga sekaligus memeratakan pembangunan. Dan kemudian khusus untuk penguatan ketahanan pangan, saya kira memang kita harus mendorong investasi dalam modal sumber daya manusia yang terkait sama pangan ini. Dan kemudian salah satunya dengan penguatan ketahanan pangan yang tadi terbukti dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya katakan produktivitas kerja ini penting? Karena tidak hanya kebutuhan domestik, tetapi sebuah negara akan mempunyai daya saing di tingkat global kalau kita bisa mengekspor surplus produktivitas tenaga kerja kita. Karena neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan lain-lain sesungguhnya adalah dibentuk oleh neraca surplus produktivitas jam kerja. Jadi kemudian penting kalau begitu, kalau ditarik kesimpulan, bisa nggak Indonesia keluar dari middle income trap? Bisa. Syaratnya harus tumbuh di atas 6%. Bisa nggak Indonesia tumbuh di atas 6%? Bisa. Syaratnya adalah
sumber daya manusianya harus berkualitas. Maka 3 hal harus dipenuhi. Yang pertama makan dulu, ya, kualitas makanannya. Kemudian dari situ akan menghasilkan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehatlah kemudian bisa diinjeksi dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi lah manusia bekerja lebih produktif. Surplus produktivitas itulah surplus jam kerja yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun bisa diekspor. Dan itulah yang akan meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus memeratakan pertumbuhan itu secara inklusif. Maka kesejahteraan tidak hanya meningkat tetapi juga merata. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kait-mengkaitnya antara BRI, UMKM, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin, dan itu membahagiakan semua orang. Saya kira sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Sangat menarik sekali tadi, ada satu yang saya ambil kutipannya, yaitu semakin tinggi inklusivitas dalam pertumbuhan ekonominya, maka makin tinggi juga indeks kebahagiaan. Bukankah itu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya? Kita akan lanjutkan lagi nanti, selain bersama Pak Sunarso, kita akan bersama dengan Kepala LPM UI. Nanti kita akan lanjutkan Visi Negarawan akan segera kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.